datang di Ayo Talk, tempat kita ngobrol seru seputar teknologi, bisnis, dan inovasi digital. Saya Indah, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi yang ada di Indonesia bersama salah satu perusahaan yang sudah malang melintang di dunia teknologi, khususnya di solusi presentasi dan visual, yaitu ada PT Indovisual Presentatama. Nah, sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Fidelis Yogis sebagai akun manajer daerah Jawa Tengah dari PT Indovisual Presentatama. Kita akan kupas tuntas soal tren teknologi digital dan bagaimana Indovisual menghadirkan solusi-solusi terbaik dari perkembangan teknologi. Mas Fidel, gimana kabarnya pada hari ini, Mas Fidel? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Alhamdulillah, ini cuaca sedang mendukung sekali ya di luar. Mendukung buat hujan, apa nih? Hujan Hujan panas. ya? Kemarin badai. Iya, Kemarin badai. Di Semarang juga iya, kemarin hujan deras banget dari siang sampai sore ya Mas ya. Betul. Gitu. Nah, Mas Fidel nih, di sini itu teman-teman lagi pada kepo tentang perkembangan teknologi. Kita masukkan ke PT Indovisual Presentatama ya. Boleh nggak sih diceritakan dulu Mas Fidel terkait PT Indovisual itu fokus bisnisnya di Indonesia itu apa sih Mas? Oke, jadi kita kalau misalkan berbicara untuk Indovisual itu kita sebuah perusahaan distributor. Jadi kita merupakan distributor di Indonesia dan kita menaungi beberapa brand. Nah, distributor apa? Nah, di sini kita fokusnya ada di audiovisual dan sebenarnya mungkin ada beberapa solusi-solusi audiovisual, sistem integrasi pun kita juga ada. Nah, teman kita memang fokusnya di audiovisual seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi digital, ada visual juga nih. Menurut Mas Fidel, apa tren terbesar yang saat ini sedang mempengaruhi dunia bisnis dan pendidikan? Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara untuk tren saat ini, kita berbicara dari tahun 2023 mungkin ya. Itu sudah mulai kalau misalkan Mbak Indah tahu atau memperhatikan, tren saat ini tuh untuk visual, itu sedang naik-naiknya Videotron. Oh, oke. Kalau sebelumnya mungkin di tahun 2019 sampai 2022 itu kan trennya waktu itu masih video wall. Kalau misalkan Mbak Indah tahu, video wall itu kan dia jadi beberapa TV atau display profesional TV itu yang disusun bersampingan menjadi sebuah satu tampilan besar. Jadi misalkan satu TV, sampingnya TV lagi, sampai TV lagi. Nah, itu 2019 dan sampai 2022 kalau nggak salah. Nah, itu trennya menggunakan video wall. Itulah video wall. Nah, untuk 2003 sampai saat ini sedang naik-naiknya Videotron. Kenapa Videotron? Nah, untuk Videotron ini kebanyakan itu akan difungsikan sebagai menampilkan video. Video itu kan dengan warna yang lebih tajam. Dan itu pun bisa outdoor. Mungkin karena banyak orang yang menilai visualnya lebih menangkap karena lebih cerah dan mungkin lebih terlihat di luar karena dia kan di outdoor kan ya. Jadi orang-orang udah mulai tertarik untuk Videotron dan kebanyakan mindsetnya itu setahu saya mungkin dulu mikir Videotron itu mahal. Oh iya betul. Nah, untuk saat ini sampai detik ini, harga Videotron ini sudah mulai bersaing. Jadi ya, kenapa orang-orang pada pindah ke Videotron? Yang pertama, harganya sudah mulai bersaing dan mudah bisa dijangkau dengan harga yang segitu, dan mungkin yang kedua itu juga karena lebih menarik karena di outdoor itu kan. Jadi orang-orang melihat wah videonya keren, dan mungkin pelopornya itu bisa dibilang dari Jakarta dulu ya. Di Jakarta itu kan ada banyak visual-visual di jalanan, contoh di Jalan Sudirman gitu. Nah, saya kurang apal sih kan, bukan orang banyak Jakarta. Juga. Betul, banyak. Semarang juga banyak kok Mas. Itu kan udah ada konten yang 3D seolah-olah keluar. Nah, itu kan orang tertarik, apa sih ini? Oh, itu ternyata Videotron. Nah, makanya tren untuk Videotron ini naik. Mau di kalangan swasta sebagai advertising, maupun di kalangan pemerintahan. Seperti itu. Jadi, pemerintah pun tidak mau kalah. Jadi, untuk menyampaikan informasi-informasi yang program-program pemerintah, daripada kita menggunakan MMT gitu kan, dia akan selalu ganti terus kan, boros biaya, terus mungkin boros untuk membuang sampah seperti itu, dan repot buat masangnya, harus manjat-manjat dan itu. Nah, kalau untuk Videotron ini pergantian konten ini cukup mudah. Dia kan biasanya hanya melewati cloud based on internet gitu kan. Jadi dengan menggunakan internet aja di mana saja itu bisa ganti konten. Dan misalkan detik ini juga nggak perlu cetak dulu, nggak perlu apa dulu, selama kontennya udah siap
itu bisa diganti. Nah mungkin ya, kenapa beralih ke Videotron? Nah itu salah satunya itu tadi, kemudahan untuk pergantian konten maupun dari pemerintah maupun swasta. Swasta untuk advertising pun juga sekarang kan lebih tertarik melihat video gitu kan, dan apalagi ditaruh di tempat-tempat strategis yang mungkin lagi di lampu merah atau di mana, betul bisa juga ya Mas. kan bisa dialihfungsikan juga. Beberapa kali saya mendapati pengalaman dialihfungsikan untuk nobar kan? Betul ya kan, jadi orang-orang pemerintah pun punya program sendiri, nobar bareng dengan masyarakat dengan free, gratis itu kan. Pertama bisa jadi ada pelanggan-pelanggan pedagang kaki lima jualan kan, itu juga mendongkrak ekonomi buat berputar. Jadi Videotron ini bisa dibilang sangat-sangat membantu lah ya, sangat-sangat tren gitu kan. Jadi karena fungsinya sangat banyak dan negatifnya itu bisa dibilang ya hampir nggak ada lah. Mungkin ya karena terlihat cukup mahal aja gitu. Padahal fungsinya untuk jangka panjang. Kalau dibandingkan dengan MMT itu kan sangat jauh lebih hemat. Betul. Seperti itu. Oke, karena kalau dia dari Videotron memang untuk sisi kebutuhan masyarakat sangat menunjang ya Mas ya. Betul, kan bisa menyampaikan informasi tadi. Betul. Nah, yang kedua nih untuk pendidikan. Iya, betul. Untuk pendidikan sendiri itu sekarang kita udah transformasi ke digital, semuanya udah digital. Itu bermula dari COVID kalau nggak salah. Dari 2021 betul, ya? Dari zaman COVID itu kan semua kegiatan berhenti, mau sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, disitulah mulai muncul yang namanya interactive lab panel. Nah, interactive lab panel ini difungsikan untuk hybrid dulu. Jadi hybrid class, ada yang mau di lokasi maupun di rumah. Nah dari situ kan mulai berkembang terus menjadi IFP yang sekarang. Mungkin dulu hanya papan tulis interaktif yang simple. Nah sekarang karena melihat kebutuhannya itu semakin kompleks, itu bisa ditambahin dengan aplikasi edukasi, aplikasi yang mungkin sesuai kebutuhan. Nah itu pun jadi bikin contactless juga. Jadi contoh, zaman dulu menggunakan proyektor untuk presentasi di ruangan smart meeting, meeting biasa ya kita bilang. Itu mungkin pakai proyektor biasa, harus colok cabut ke laptop, seperti itu kan. Di kelas pun juga gitu, harus colok cabut ke laptop. Kadang kabelnya bermasalah, itu kan jadi ribet juga. Nyari kabel ternyata nggak bisa presentasi. Nah, maka dari itu IFP ini salah satu fiturnya dia bisa contactless. Jadi tanpa menggunakan kabel based on cloud, dia bisa udah share screen. Itu salah satu teknologinya. Nah, apa yang bikin menarik untuk di dunia pendidikan? Jadi contoh, kalau untuk di IFP tersebut, dia bisa by online. Jadi ketika dia menampilkan sebuah presentasi atau apa, itu bisa dikontrol dengan laptop sendiri. Bahkan jangankan laptop, HP pun juga bisa. Jadi ketika guru, murid, atau misalkan siapapun yang menggunakan IFP, dia bisa menggunakan, misalkan mau coret-coret, nggak perlu datang maju ke depan, bisa maju ke depan, tapi kalau misalkan memang dibutuhkan 5 orang sekaligus, kan depan penuh gitu. Nah, 5 orang itu bisa menggunakan, contoh simple yang mungkin free, ada Google Class gitu kan. Itu juga bisa digunakan secara online, 5 orang menulis secara bersamaan di device masing-masing. Hal seperti itulah yang mungkin bisa dibilang itu udah kemajuan teknologi, nggak perlu menggunakan papan tulis lagi, kita udah menggunakan semuanya digital. Bisa dibilang penghematan juga, nggak perlu menggunakan spidol, nggak perlu menghapus-hapus papan tulis yang seperti itu. Dia cukup menggunakan digital yang dipakai di depan kelas dengan multifungsi. Itu satu papan tulis bisa menjadi papan tulis, bisa menjadi tempat presentasi, udah nggak perlu device-device lain kan, seperti itu. Bisa dibilang ya all in one gitu kan, bisa ditambahin kamera, misalkan mau Zoom meeting juga kompleks bisa, ya, itu fungsinya ya. Ya sangat multifungsi. Nah itu kenapa pendidikan sangat udah mulai ke arah sana, digital gitu ya, betul digital semua gitu. Apalagi kan jangan sampailah Indonesia ketinggalan. Betul, itu yang utama ya. Indonesia jangan sampai ketinggalan. Apalagi itu kita perlu edukasi juga nih dari pendidikan maupun dari sektor bisnis tadi gitu. Lebih interaktif ya istilahnya ya. Betul, lebih menarik lah. Jadi kan bisa mendorong kreativitas dari murid maupun guru tersebut gitu kan. Jadi ya kita bisa menggunakan imajinasi murid, menggunakan imajinasi guru buat berkreasi sendiri di papan tulis tersebut. Betul, sangat luar biasa berarti ya untuk perkembangan digital dari sisi visualnya itu sangat kompleks, masing-masing dari masing-masing kebutuhannya tuh juga
punya gitu Iya, ya bisnis. kita Ada ada. Videotron, dari Betul. pendidikan ada IFP. Betul. Luar biasa nih. Nah, ngomong-ngomong terkait Videotron dan juga IFP, kira-kira apa ya, sekarang banyak orang bicara tentang smart meeting room. Betul. Nah itu kan, dan digital classroom lah, kembali lagi dengan yang tadi itu. Bisa dijelaskan nggak menurut Mas Fidel apa sebenarnya konsep tersebut dan bagaimana individual mendukung implementasinya dari smart meeting room dan juga digital Kalau classroom? untuk smart meeting room ini kan seperti yang sudah saya jelaskan dikit tadi kan. Jadi dia ada ruangan, mungkin ruangannya sebesar ini aja, kecil gitu kan, untuk 5 orang sampai 10 orang. Betul. Nah, di situ kan kita misalkan meeting bareng nih, tapi ternyata bos lagi di luar. Oh kan, iya seperti betul, itu. lagi berhalangan masuk Betul, ya. berhalangan masuk. Ya udah, kita tinggal ngumpulin orang aja buat meeting. Nah, mungkin si bos mau meeting, dia menggunakan HP, dia kan dari HP pun juga bisa coret-coret atau lain sebagainya, online hybrid seperti itu. Jadi sangat mendukung juga. Jadi nggak harus pakai. Kadang kan kalau menggunakan teknologi lama, misalkan proyektor, itu mungkin kan sampai sekarang masih dipakai. Karena Masih. memang dari sisi harga kan lebih Iya. terjangkau gitu kan. Nah, cuman ya kan belum bisa online nih, belum bisa secara Secara interaktif, interaktif, betul. secara langsung. Sebenarnya kalau kita berbicara proyektor, ada proyektor interaktif, cuman dia perlu kalibrasi dan lain sebagainya. Itu memang masih bisa dan Bisa. ada beberapa yang menggunakan. Hanya saja itu sedikit repot saja Repot. dibandingkan yang udah satu paket IFP semuanya, tadi betul. itu ya. Nah, begitulah smart meeting room. Jadi meeting room yang udah kebilang smart itu, contoh di meeting room itu ada AC, ada tirai, ada apapun. Nah, itu sudah bisa dikontrol dengan satu device saja. Jadi mungkin kita bisa bikin template nih. Nanti template-nya kalau orang meeting buat 5 orang. Dari device itu misalkan kita menggunakan iPad yang udah terintegrasi dengan semuanya. Kita mau misalnya meeting 5 orang, nanti suhu itu udah terset. Oh, 5 orang berarti suhunya segini cukup. Terus nanti tirainya kebuka sendiri, terus nanti lampunya nyala sendiri. Jadi nggak harus repot nyalain satu-satu, nanti udah ready semua seperti itu. Contoh simpelnya. Jadi ruangannya lebih main sendiri ya dia. Betul, Kayak robot jadinya betul. ya. Kan kita kan sekarang udah zaman AI kan. Iya betul. Kan mungkin bisa dikombinasikan juga dengan AI. Kompleks ya Mas ya. Implementasinya jadi lebih apa ya istilahnya, cuma sekali tekan sekali klik aja semuanya bisa jalan sendiri ya. Memudahkan lah, nggak harus kadang harus manggil OB buat nyiapin ini gitu kan, atau manggil teknisi gitu. Ini semua orang tinggal pencet satu tombol udah ready. Jadi semua orang bisa menggunakan gitu. Mantap, luar biasa ini solusi-solusi smart meeting room, digital classroom dari PT Indovisual ini sangat nanti bisa membantu untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, ataupun mungkin dari rumah sakit juga bisa ya Mas ya? Bisa, kita tuh kalau untuk masalah IFP atau misalkan Videotron itu kan benar-benar multifungsi. Semua kalangan bisa menggunakan IFP. Setiap orang misalnya yang membutuhkan buat meeting atau misalnya buat kelas itu bisa menggunakan IFP. Bisa menggunakan Videotron apabila ingin melakukan advertising gitu. Rumah sakit mau menjalankan programnya, mau melihatkan apa namanya, ada promo apa, layanannya apa aja, itu kan lebih menarik. Jadi informasi juga bisa lebih terserap gitu. Oke Mas, oke nanti kita bahas terkait ini juga ya, gimana caranya kita bisa membantu masyarakat menggunakan itu gitu kan Mas. Nah ini lanjut dulu nih Mas sebelum karena tadi membahas produk aja. Nah dari PT Indovisual kan pasti punya layanan purna jual. Betul. Nah itu apa sih keunggulan atau layanan purna jual yang ada di PT Indovisual dibandingkan dengan kompetitor lain lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi Indovisual ini kita pusatnya itu ada di Jakarta. Oke, di Jakarta. Kita memiliki beberapa cabang di satu Indonesia. Cabangnya itu nggak cuma sekedar cabang biasa. Cabangnya itu kita menaruh beberapa tim-tim teknisi yang siap untuk onsite. Jadi misalkan di Jawa Tengah, di Jogja, di Palembang kalau nggak salah itu. Palembang kayaknya baru mau buka ya. Medan kita ada, di Bali kita ada. Nah, itu tim-tim yang tersebar di satu Indonesia ini akan siap membantu. Misalkan ada kebutuhan, atau misalkan ada perlu survei, ada kerusakan, kita memiliki service center di beberapa tempat di Indonesia. Seperti itu. Jadi lebih kalau misalnya kita ada kendala gitu bisa onsite Mas. Betul, jadi nggak harus ditarik dulu ke Jakarta gitu kan. Untuk beberapa case yang ternyata penanganannya nggak harus sampai ke pusat, itu bisa tangani langsung di tempat daerah gitu. masing-masing itu. Gitu. Jadi kan misalkan untuk di Jawa Tengah, kita ada kantornya di Semarang.
Kalau misalkan Semarang mau ke Purworejo, kan lebih dekat daripada Iya, Jakarta ke Purworejo, seperti itu kan. Jadi dan responnya pun juga kita cepat. Kita pasti respon di hari kerja tuh 1 kali 24 jam pasti direspon. Oke, berarti kalau misalnya ada kerusakan atau nanti ada videotron, ada kendala itu langsung, Mas hari ini perbaikin tuh bisa langsung. Betul, bisa Oke, langsung. jadi Tapi satu-satu tergantung ya? jarak ya. Oh, Kalau jarak misalkan lagi ya jaraknya terlalu jauh, mungkin besoknya Oh, kan oke. gitu. Jadi kan siapa tahu ngabarinnya jam 4 sore kan nggak mungkin jam 4 sore betul. berangkat kan gitu. Ya mungkin esoknya lagi. Cuma kan dari Betul. pelayanan atau mungkin respon Ya, lah kita ya. akan merespon secepat mungkin. Paling ya kita usahakan 1 kali 24 jam itu masalah teratasi. Jadi ya kita nggak mengabaikan lah. Bertele-tele lah istilahnya ya Mas. Nggak harus gimana-gimana dulu, kita akan paling hanya rusaknya apa. Kita hanya perlu video nih pertama. Kalau dari tim servis kita paling menanyakan kerusakannya di mana, tolong divideokan. Itu langkah pertama, video. Yang kedua mungkin fotoin SN-nya, terus serial number dari barang tersebut kita cek dari pusat. Oh oke, ini barangnya rusaknya ini, ya udah kirim tim berangkat. Seperti itu bisa dikerjakan onsite, kita langsung kerjakan di onsite. Oke, berarti harus ada penjelasan dulu dari user ya, nggak cuma Betul, langsung datang aja ya. nanti ke sana zong juga Takutnya kan. kan seperti itu. Kadang kalau misalkan memang itu urgent, tim kita siap bantu secara online juga. Oh, oke, Jadi, dipandu ya, betul, dipandu tim online. kita siap membantu online. Jadi nggak cuman harus datang, misalkan urgent nih, nggak mau harus besok mau dipakai, Oh, itu udah seperti malam itu. nih, gitu kan. Ya kita bantu semaksimal mungkin pandu lewat online, Oke. lewat video call misalkan, atau misalkan lewat Zoom, Zoom, telepon juga bisa telepon ya juga Mas. bisa. Kita kan siap membantu lah, selama kita bisa membantu. Istilahnya ada solusi lain ya, selain Betul. belum bisa langsung, mungkin ada badai petir di jalan Iya, kan, mungkin gitu, datang kan, betul. telepon aja gitu kan, lebih canggih ada teknologi. Betul. WhatsApp, telepon ya Iya. bisa juga. Oke, luar biasa nih Mas. Nah, kembali lagi tadi karena Videotron IFP itu kan digitalisasi ya Mas ya. Betul. Sedangkan masyarakat kan nggak semuanya itu update. Banyak juga yang kudet Mas masalahnya ini gitu kan. Nah, sebagai pengalaman dari Mas Fidel sendiri nih sebagai account manager, tantangan apa yang paling sering Mas Fidel hadapi ketika menawarkan solusi teknologi digital ke perusahaan bisnis ataupun pendidikan? Nah, kalau untuk tantangannya sendiri sih, kebanyakan mereka itu belum 100% memahami Nah, itu. apa itu IFP, apa itu Videotron, kenapa mereka butuh ini, kenapa mereka butuh ini, kenapa harus gunakan merek ini, gitu Iya, kan. betul. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin jadi tantangan kami. Kami harus mengedukasi pada para user, para pengguna barang itu bahwa kenapa sih ini solusi, kenapa sih ini harus menggunakan ini. Nah, itulah tantangan yang harus mengedukasi tadi. Iya, Kita mengedukasi, menjelaskan ya. secara pelan-pelan. Maka dari itu solusi dari kami siap memberikan POC. Oh, itu semacam demo unit? Demo unit, Oh, proof oke. of concept. Nah, Betul, itu. Jadi ketika kita nggak hanya ngobrol, Pak ini bisa seperti ini, bisa seperti Oh, ini. langsung dioperasikan saat itu juga Iya, ya? kita misalkan nih Pak minta waktu, kalau misalkan memang tertarik, saya bawakan barangnya ke sini. Bapak mau coba selama 3 hari, mau selama seminggu. Kita siap tinggalkan barangnya di sini untuk oke. dicoba-coba dulu aja. Apakah memang membantu untuk pembelajaran misalkan, apakah memang membantu untuk program yang memang Betul. dibutuhkan, seperti itu. Oke. Jadi ya dengan tantangan-tantangan pemahaman pengguna, pemahaman user yang mungkin belum paham kenapa sih betul. harus menggunakan ini. Nah, Edukasinya itu ya, betul. Mas. Nah, kita mengedukasi dengan cara seperti itu. Kita misalkan demo-demo unit tadi membuktikan, ini loh barang kita saya nggak hanya ngomong aja gitu. Kita betul. membuktikan, ini loh teknologi sekarang tuh seperti Betul. ini. Ini bisa digunakan untuk apa aja. Misalkan tadi untuk kalau IFP, ini bisa presentasi wireless, misalkan bisa untuk mempersingkat waktu untuk setting, tinggal tekan nyala, seperti itu. Jadi kan mereka akan merasakan, ketika user merasakan, oh ternyata asik ya punya ini ya, ternyata ini sangat memudahkan. Nah, itu mereka biasanya kan tercerahkan, seperti itu. Oh, jadi nggak cuma omong ya ibaratnya kan. Betul. Zaman sekarang tuh apa sih suruh bayangin tuh nggak sampai gitu loh Mas. Apalagi Videotron tuh seperti apa, Betul. cara makanya gimana, apalagi kalau di outdoor ya biasanya. Kalau kena hujan gimana Mas gitu pertanyaannya ya. Itu berarti banyak edukasi yang perlu disampaikan. Ada POC-nya, training untuk user-usernya juga ada ya Mas. Ajarkan mereka cara menggunakannya. Jadi kita nggak secara misalkan ini deal nih, mereka beli, habis itu kita tinggalin, enggak, kita tetap akan pandu. Nah,
dari basic, misalkan kita bicara untuk Videotron, ada kerusakan simple, mungkin kabelnya kendor gitu kan. Kita akan ajarkan secara basicnya troubleshoot itu langkah-langkah awalnya seperti apa untuk troubleshoot ringan gitu. Misalkan kita mengecekkan kabel aja gitu kan. Jadi kita tidak ingin membuat kita siap membantu, tapi kita tetap mengajarkan. Bukan berarti kita tidak ingin user bergantung dengan kita, tapi lebih kayak, oh, user tahu nih barangnya yang dia beli, dia tahu juga seluk-beluknya gitu kan. Betul. Jadi juga asal cuman make aja, cuman kita edukasi juga seperti ini. Tapi ketika memang udah memang tidak bisa, kita juga tetap siap bantu sampai kapanpun seperti itu. Yang pastinya tuh barang yang kita beli itu tahu manfaatnya. Betul. Kalau ada kendala kita bisa memakai, memperbaikinya. Betul. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa, langsung onset aja ya Mas ya. Betul. Oke, jadi banyak banget teman-teman solusi-solusi dan juga produk dari PT Indovisual ini untuk jenjang udah pendidikan lah, sektor pendidikan, bisnis dan lain-lain gitu. Nah, terkait perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat nih Mas. Pandangan Mas Fidel tentang masa depan teknologi digital di Indonesia nih, khususnya untuk presentasi, kolaborasi, dan pembelajaran itu seperti apa sih Mas? Nantinya ke depannya itu bakal seperti apa? Kedepannya masih belum terlihat ya, kita belum terlihat. Mungkin menurut saya ini akan terintegrasi dengan AI aja. Nah, iya betul. Ya kan, dari mungkin IFP-nya udah contoh untuk beberapa produk kita saat ini pun kita masih sambil berkembang kan. Yang kita udah terintegrasi dengan AI itu saat ini baru kamera kita udah terintegrasi dengan AI simple, betul. Jadi mungkin contoh auto tracking itu kan juga dari AI. Jadi ketika kamera itu akan menyorot pada orang yang berbicara gitu. Mungkin saat ini kita sedang berkembang ke situ, akan integrasi dengan AI. Nah, mungkin kedepannya lagi di IFP tersebut mungkin ada teknologi AI yang lebih canggih, misalkan dia punya AI sendiri yang mungkin mirip ChatGPT gitu kan, dia punya terembed di dalam itu. Jadi ketika mereka mau mengerjakan sesuatu sudah bisa terbantu semua dengan AI tersebut. Mungkin seperti itu salah satunya. Betul. Jadi saling bersangkutan ya Mas ya. Betul. Kita juga hidup harus berdampingan juga dengan teknologi. Nah, mungkin juga kita menyepelekan teknologi yang udah ada gitu kan. Nanti ketinggalan teknologi malah kudet jadinya gitu. Oke Mas Fidel, luar biasa. Nah, sebagai penutup nih Mas Fidel ya, mungkin Mas Fidel ada sepatah dua kata pesan untuk para pendengar Ayo Talk di sini ya, tentang yang sedang bingung nih dengan penggunaan teknologi di sini, atau mungkin ada closing statement dari Mas Fidel terkait perkembangan teknologi nantinya yang berfokus pada visual, audio system dan lain sebagainya Mas Fidel. Monggo silahkan. Dua patah kata ya. Apa ini? Mungkin yang pertama, apabila Bapak Ibu, teman-teman sekalian butuh konsultasi mengenai audiovisual, bisa kontak saya. Bisa tanya Mbak Indah kontak saya apa. Tapi bersangkutan juga dengan Hana Group juga ya Mas ya. Dari jadi kan Indovisual dengan Hana ini kan kita sudah berpartner cukup lama. Iya, betul. Jadi salah satu partner terbaik Indovisual adalah Hana. Luar biasa, Hana Group. Keren banget ya ini Hana ini. Sudah lama nih berarti partnernya. Bersaudara berarti ya gitu. Sudah bersaudara, saudara kandung jadinya saudara kandung ya. Gitu. Nah, yang kedua mungkin kalau kita berbicara kemajuan teknologi gitu kan. Kalau saya melihat ini kan pemerintah sedang berusaha juga untuk mendorong masyarakat untuk melek teknologi. Ya kan, jadi contoh mungkin ada beberapa program-program pemerintah yang mensupport penggunaan IFP tersebut. Jadi ya sekolah-sekolah mulailah dikenalkan, sekolah-sekolah negeri misalkan kan mulai dikenalkan dengan IFP. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mendukung dengan teman-teman, mungkin bisa belajar mengenai IFP, apa sih IFP itu, kenapa sih harus butuh IFP, kan seperti itu. Itu bisa dipelajari, misalkan mau lihat-lihat IFP itu kayak apa, brandnya apa aja, itu kan bisa. Kita kan ada New Line, gitu kan, ada banyak brand juga ya, brandnya ada banyak. Microvision, ya, seperti itu. Promosi boleh kan? Siap boleh. Gak boleh. Jadi nanti biar mereka tahu, ternyata brandnya banyak, masing-masing punya keunggulan masing-masing dan kebutuhannya sesuai juga harusnya ya Mas, sesuai kebutuhan masing-masing. Ya kita bisa berusaha mendukung lah, mendukung pemerintah untuk memajukan teknologi di Indonesia biar nggak ketinggalan dengan negara lain. Karena setahu saya
di luar negeri sana udah mulai banyak, rata-rata udah menggunakan EFP semua. Sudah canggih, Mas. Betul. Setahu saya di luar negeri itu udah, kita kalau ke sana, wah ternyata sudah biasa ya di sini ya. Betul. Kita baru mulai. Wow kan seperti itu. Cuman Baru ya mulai. begitulah, perkembangan teknologi akan terus berputar. Mungkin saat ini trennya Videotron, mungkin tahun depan trennya Ganti lagi. layar tancap Layar yang tancap. nggak ada Apa ya itu yang, alatnya ya gitu. betul. Ya kan? Hologram atau apa itu ya, Mas? hologram Iya. kan. Itu mungkin Nggak ada barangnya. akan terus bergerak kan teknologi seperti itu. Luar biasa teman-teman semuanya. Obrolan kita pada sore hari ini ya Mas Fidel ya. Mungkin ada lagi yang mau ingin Mas Fidel sampaikan promosi terkait video visual. Mungkin itu cukup. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semuanya dan luar biasa obrolan kita pada hari ini Mas Fidel. Terima kasih banyak untuk insight dari Mas Fidel, kemudian pengalamannya. Semoga teman-teman yang mendengar di sini bisa mendapatkan inspirasi tentang bagaimana teknologi digital bisa membantu meningkatkan produktivitas dan kolaborasi gitu. Betul. Jangan lupa ikuti terus di Ayo Talk untuk obrolan menarik lainnya. Saya Indah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.